Kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini tertulis dalam Al-Quranul Karim Surah Al-Isra ayat 1 dan Surah An-Najm ayat 13-17, serta juga tertulis pada hadis-hadis Rasulullah. Adapun arti kata Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Adapun arti kata Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa Palestina menuju Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah dan menerima perintah sholat 5 waktu. Berikut kisahnya. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, malaikat Jibril mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke sumur Zam-Zam untuk membersihkan hati dan pikiran Rasulullah. Wahai Rasulullah, ikutlah aku ke sumur Zam-Zam. Wahai Rasulullah, tenangkanlah hati dan pikiranmu. Sesungguhnya aku akan mensucikan hati dan pikiranmu sebelum engkau bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Di dekat sumur Zam-Zam tersebut, malaikat Jibril membelah dada Rasulullah. Pada saat Rasulullah berumur 4 tahun, malaikat Jibril juga pernah membelah dada Rasulullah. Tetapi pembelahan yang dilakukan kali ini untuk mensucikan hati Rasulullah sebagai persiapan pertemuan kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah mensucikan hati Rasulullah, malaikat Jibril mengembalikan kondisi seperti semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah membuka mata, Rasulullah melihat makhluk yang perawakannya mirip kuda dan ukuran tubuhnya lebih kecil daripada kuda, tetapi lebih besar daripada keledai. Malaikat Jibril pun memperkenalkan makhluk tersebut yang bernama Buraq sebagai tunggangan Rasulullah untuk mencapai langit dan bertemu dengan Allah. Karena kecepatan Buraq lebih dari kecepatan cahaya, serta pernah ditunggangi Nabi Isa alaihi salam sekitar 500 tahun yang lalu. Wahai Buraq, sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang menunggangimu ialah Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun menunggangi Buraq. Kemudian Buraq melesat dan terbang dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulullah agar sejenak melupakan kota Mekah karena banyak terjadi prahara pada saat itu. Peristiwa ini disebut dengan perjalanan Isra. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah mengikat Buraq pada tiang besi di depan masjid.
Lalu Rasulullah masuk ke dalam untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah sholat, malaikat Jibril membawa gelas yang berisi susu di tangan kanan dan khamr atau arak di tangan kiri, lalu menyuruh Rasulullah untuk memilih dari kedua minuman tersebut. Ya Rasulullah, pilihlah di antara minuman yang ada di kedua tanganku ini. Wahai Jibril, aku memilih susu yang ada di tangan kananmu. Sungguh, engkau memilih sesuai dengan fitrah. Setelah itu, tak butuh waktu yang lama. Dalam sekejap, malaikat Jibril mengajak Rasulullah naik ke langit pertama atau langit dunia. Peristiwa ini disebut dengan Mi'raj. Siapakah gerangan? Ini aku, Jibril, dan di sebelah kananku adalah Muhammad, utusan Allah. Sungguh orang yang mulia telah datang. Silakan masuk di langit yang pertama. Di langit yang pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Adapun di sebelah kanan Nabi Adam terdapat ruh manusia yang berwajah ceria, tetapi sebaliknya di kiri Nabi Adam tampak ruh manusia yang bersedih. Malaikat Jibril pun mengingatkan agar Rasul menyapa Nabi Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai cucuku, semoga engkau selalu diberikan kelancaran dalam dakwahmu. Wahai Rasulullah, ketahuilah, ruh manusia di kanan beliau adalah ruh para syuhada, dan di kiri beliau adalah ruh orang-orang yang merugi di dunia, termasuk orang-orang yang suka memakan harta anak-anak yatim. Malaikat Jibril pun mengajak Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk naik ke langit kedua. Terjadi percakapan yang sama antara penjaga pintu langit dengan malaikat Jibril. Sungguh orang yang termulia telah datang. Selamat datang di langit kedua. Di langit kedua, Rasulullah alaihi salatu wassalam bertemu dengan Nabiullah Yahya alaihi salam dan juga Nabiullah Isa alaihi salam putra Maryam. Pada peristiwa itu, Rasulullah menyapa kedua nabi dan rasul tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga engkau selalu dilimpahkan rahmat dan kebahagiaan oleh Allah Azza wa Jalla. Di langit ketiga, Rasulullah alaihi salatu wassalam bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam, seseorang nabi yang mempunyai ketampanan setengah dari manusia sejagat raya. Malaikat Jibril pun mengingatkan Rasulullah untuk menyapa Nabiullah Yusuf alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Nabi Muhammad, semoga rahmat Allah selalu menyertaimu. Di langit keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang nabi yang bernama Nabiullah Idris alaihi salam. Tak lupa malaikat Jibril pun mengingatkan Rasulullah untuk menyapa beliau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Nabiullah Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai putraku yang solih, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi dan memenangkan agamamu di sisinya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW dan juga malaikat Jibril melanjutkan perjalanan dan naik ke langit yang kelima. Di langit yang kelima, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabiullah Harun SAW. Tak lupa malaikat Jibril mengingatkan Rasulullah untuk menyapa Nabiullah Harun alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Nabiullah Harun alaihissalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Nabi Muhammad, semoga kebahagiaan dan kesejahteraan selalu terlimpah kepadamu. Setelah itu malaikat Jibril mengajak Rasulullah SAW untuk naik ke langit ke-6. Di sana beliau bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam, dan tak lupa malaikat Jibril mengingatkan Rasul untuk menyapa Nabiullah Musa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Nabi Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Nabi Muhammad. Wahai Musa, kenapa kamu menangis? Aku menangis karena ada nabi yang diutus setelahku, tetapi umatnya banyak yang masuk surga daripada umatku. Setelah itu malaikat Jibril mengajak Rasulullah untuk naik ke langit ke-7. Setelah itu Rasulullah Muhammad SAW pun diajak oleh malaikat Jibril untuk pergi ke langit yang ke-7. Di sana Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim SAW yang sedang bersandar di Baitul Makmur di langit ke-7. Tak lupa malaikat Jibril pun mengingatkan Rasulullah untuk menyapa Nabiullah Ibrahim SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Nabiullah Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai cucuku yang solih, semoga Allah selalu memberkahi kehidupanmu. Katakan kepada umatmu, wahai Nabi Muhammad, bahwasanya surga itu nyata dan neraka itu nyata, maka berlomba-lombalah mereka ke jalan yang baik dan benar. Setelah itu malaikat Jibril pun mengajak Rasulullah untuk menuju ke Sidratul Muntaha. Setelah itu malaikat Jibril pun mengajak Rasulullah SAW untuk melihat surga. Di sana Rasulullah memuji Allah Azza wa Jalla karena saking indahnya surga. Subhanallah, Masya Allah. Wahai Rasulullah, engkau harus naik ke Sidratul Muntaha, tetapi maaf, aku tidak bisa mengantar. Wahai Jibril, sesungguhnya aku akan bertemu Rabbku. Terima kasih sudah mengantarku sampai sini. Setelah itu Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Di situ Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk sholat yang awalnya 50 waktu. Lalu beliau turun ke langit ke-6 menemui Nabiullah Musa. Lalu oleh Nabiullah Musa, Rasulullah disuruh untuk naik kembali
ke Sidratul Muntaha untuk meminta keringanan kepada Allah. Yang tadinya sholat adalah 50 waktu, lalu diringankan oleh Allah menjadi 10 waktu. Lalu Nabiullah Muhammad turun lagi ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabiullah Musa. Lalu Nabiullah Musa menyuruh Rasulullah untuk meminta keringanan kembali kepada Allah. Dan akhirnya sholat diringankan oleh Allah sehari semalam adalah 5 waktu. Sampainya di langit ke-6, Rasulullah bertemu kembali dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi Rasulullah pun disuruh Nabi Musa lagi untuk meminta keringanan kepada Allah. Tapi Nabiullah Muhammad tidak mau, karena sudah terlalu malu, karena sudah meminta terlalu banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Halo semuanya, telah dibuka pendaftaran gelombang inden tahun ajaran 2025-2026 di SMP Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Mulai tanggal 10 Januari 2025 sampai 30 April 2025. Buruan daftar, dapatkan harga istimewa, kuota terbatas loh. Info lebih lanjut hubungi kontak person berikut ya. Dadah.